saat sambil apa saja, berdiri, duduk, berbaring, beraktivitas apapun. Dan mereka ini akan selalu tafakur apa yang dilakukan, dampak terhadap kehidupan yang lahir ataupun yang mempengaruhi kehidupan yang batin, kehidupan diri yang berada di dalam jiwa, diri yang ini yang kembali kepada Tuhan. Sehingga di dalam penciptaan langit dan bumi ini, langit itu ya sebenarnya konkretnya ya otak kita sendiri, bumi itu batin kita sendiri. Sehingga di dalam penciptaan langit dan bumi, terwujudnya langit dan bumi, terbentuknya langit cara-cara berpikir yang baik, dan bumi yang dodo, yang nyegoro, sehingga seperti laut tidak akan merubah najis pada saat diberi batang berapapun di dalam laut, walaupun tidak merubah laut itu menjadi tidak merubah batang itu menjadi najis. Saat babi, anjing, bangkainya dimasukkan ke laut, tidak akan merubah laut itu menjadi najis. Walaupun bukan berarti merubah bangkai babi dan bangkai anjing itu menjadi halal. Itulah orang yang berproses ulul albab di dalam dadanya. Jadi berpikirnya dan di dalam hatinya nggak mudah guncang, nggak mudah stres, nggak mudah bingung, dipaidu, diolok, nggak mudah guncang. Saya punya Tuhan, saya punya tujuan, kan gitu. Mentalnya nggak lemah. Kenapa ini saya sampaikan? Banyak anak muda sekarang itu mentalnya banyak yang guncang. Ditunjukkan dengan apa? Tamu nih bapak saya kecah nom do bingung. Sampai saya itu bingung, piye kecah nom kok do bingung kan? Gitu. Jadi ya terus terang nambah sakit kacah nom tok wong tuwek ya kayak sing bingung. Tamu nih bapak itu menghadapi tamu wong bingung tok. Sampai saya bingung ndelok tamu sing bingung. Wira-wiri ini. Jadi ini tadi penjelasan semestinya kan sambil muter ini ya tadi ya saya cerita tadi. Jadi terciptanya sebuah langit itu pola pikir sebenarnya, otak itu sendiri ya. Bumi itu dodo supaya jagatnya diri itu nggak peteng, gitu, nggak sempit. Saat Anda bisa menjawab man ismuka, siapa jati dirimu yang sebenarnya, bukan diri yang KTP. Man ismuka, siapa kuwi sopo, hakikatmu ki sopo. Duduk perkara jenengmu sing KTP, duduk perkara jenengmu saat lahir karo bapakmu dibelehke wedhus. Kemudian jenengmu ini bukan diri yang ini yang dimaksud man ismuka. Kan gitu. Jelas gitu diri khalaqas samawat. Jadi berpikirnya dan bumi jagatnya itu bagi mereka yang dapat menjawab jati dirinya, jagatnya itu enggak gelap, pikirannya itu enggak mendung. Saat dapat menjawab man robuka, siapa pangeranmu, man robuka, siapa pangeranmu, Tuhanmu yang punya nama Allah siapa, dan yang menunjukkan yang punya nama Allah itu siapa. Dan sistem untuk kembali kepada Allah yang punya, kembali kepada yang punya nama Allah itu bagaimana? Itulah kalimat Rob. Sistem berdunia karena mengenal Tuhan ditunjukkan oleh yang berhak
cara kembali kepada Tuhan, maka menggunakan kalimat man rabbuka, bukan menggunakan kalimat man ilahuka, siapa Allahmu, enggak begitu, tapi man rabbuka. Bagaimana sistem dalam kamu menjalani kehidupan ini menuju kepada Tuhan, Tuhan yang kamu kenali, dari yang berhak memperkenalkan keberadaan Tuhan, dan sistem berdunia yang kamu jalani untuk kembali kepada Tuhan. Man rabbuka, man dinuka, bagaimana kamu menjalani kehidupan kamu. Bukan pertanyaan apa agamamu, Islam, selesai, enggak begitu. Bagaimana kehidupan kamu menjalani? Din itu maknanya kehidupan. Apakah kamu menyatakan wa putra bakal kata yakti akal yakin? Atau bukan? Dinuka, apa-apa dalam kamu menjalani kehidupan ini? Atau fakaifa dinuka, bagaimana kamu menjalankan kehidupan dunia ini? Fa'ina tadhabun, kemana kamu akan kembali? Kemana tujuan hidup kamu? Kan sebenarnya kan begitu. Diri yang berada di dalam, bukan diri yang jasad yang dipendem, yang ditanyakan modin itu. Waktilah filanya nahar, sehingga pasang surut keadaan dan situasi ketidakpastian ini, itulah laili wa nahar, peteng, bengi, sore, mendung, remang-remang, udan, cederos, banjir, angin puting beliung, terang, adem, kan gitu. Panas, judek, sore, sembab, tamaram, aduh, kan gitu kan. Itu waktu nahar. Ini sudah kita jelaskan ya. Ini jadi itulah sesungguhnya kehidupan yang kita jalani. Repot jamaah rahimakumullah, santriwati induk ya, dan semuanya. Kalau kita enggak melatih orientasi diri yang di dalam, hanya tampak mata, kamu akan banyak masalah dalam kehidupan ini. Percayalah. Ini enggak lama zaman akan terjadi bolak-balik, itu enggak lama. Saya baik tamu ataupun wirawiri pergi pulang ini sering keluar kota, ada sesuatu yang saya nggak mungkin bisa cerita kamu saat ini. Ya normal lah, namanya perut sakit itu normal, pusing itu ya ada rogo ya normal itu. Tapi faktanya tinggi sujud geliyeng, makanya tadi terus saya minta keliyang tadi. Akhirnya saya setelah sholat maghrib, hanya sholat awal, kemudian ke kamar mandi. Jadi tadi saya sehari itu di kamar mandi sore di tadi kan lebih dari 12 kali, mulai jam berkah, wirawiri, sholat rong rekaat di kamar mandi maghriban rong rekaat, harus sholat 3 rekaat. Akhirnya saya di kamar mandi, terus wudu, di kamar mandi saya sholat tinggi sujud juga pusing. Tadi, ya relak aja, memang Dewi Rogo yang ngalami itu kan begitu aja.
Jamaah rahimakumullah. Sebenarnya kalimat subhana fakin adzaban nar itu sistem, teman-teman. Itu ada kalimat subhanaka faqina adzaban nar itu sistem. Jadi kalimat sabaka itu memasucikan Allah, itu bukti memasucikan itu kamu memberdayakan diri, belajar, komunikasi, musyawarah, pinter ngalah. Itu mana subhanaka, pemberdayaan, berbudidaya. Itu kalimat cak-cakane aksi subhanaka. Itu loh ya. Kemudian kalau fakin ada benar, mohon ya Allah, maka tidak masuk di dalam liputan cakupan neraka kan gitu. Sebenarnya kan begitu. Oke, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi sekali lagi, saat tujuan kita tidak tepat, kita enggak melatih, ya, orientasinya lahir untuk lahir. Kamu menjadi manusia yang akan sulit menyelami sesuatu kehidupan. Kamu bisa merasakan sendiri. Itu memang orang mengatakan bisa jadi enggak sarapan dan seterusnya. Tapi bisa jadi karena coba, nek gak seneng karo ustadmu pasti cepet ngantuk, entah. Gak seneng pelajaran, ya pasti ngantuk. Kamu gak paham sing diulang, mesti ngantuk kan begitu. Saat kita tidak memahami sesuatu dengan baik, karena salah orientasi, maka kamu cepat jenuh, cepat ngantuk, cepat menilai ustad ki suwimen to. Nek gak ngono mbok delok ustate cangkeme. Kan gitu. Tapi gak wani ngomong wong ustadmu kan. Tapi di batin kan ngono. Gak ndang rampung-rampung to yo. Gak ndang teng-teng to yo. Gitu. Itu menunjukkan bahwa kita belajar ini hanya masih kulit. Lah itu namanya tafakur. Tafakur. Sehingga kita tidak menyalahkan sana sini gitu. Saya kok sulit ya mengikuti ini. Kalau kamu sulit pelajaran, paling tidak kamu tidak sulit koneksi, interaksi dengan pelajaran dan gurumu. Kalau kamu nggak suka pelajaran, tapi bukan berarti kamu tidak bisa komunikasi dengan ustadz dan atau gurumu. Itu yang pokok. Itu. Dan jika kamu datang rasa malas seterusnya, hati-hati. Jika ada penyakit menyepelekan, datang menghinggapi, menjadi penyakit hati di dalam diri kita. Itu biasanya mudah rapuh. Saya dulu menyadari, jika saya tidak ingin, maaf bukan berarti saya mencontoh ya, supaya dicontoh juga enggak. Pada saat beberapa ikut lomba, kenapa bukan nama saya, kadang saya menggunakan nama teman. Pidato itu saya daftar, diminta untuk daftar, tapi yang saya tulis bukan nama saya gitu. Itu saya dulu begitu. Saya mewakili pidato, saya mewakili bulu tangkis, saya mewakili pingpong, saya mewakili pernah matematika. Itu bukan nama saya semua, nama temen. Tak daftar nih, tapi saya yang maju. Lu kok jenengku? Enggak kok, saya, aku kok yang maju kan gitu. Tetap, tapi aku nyilih jenengmu. Jadi beberapa piagam itu bukan nama saya. Jamburi itu bukan nama saya. Pingpong Jawa Timur itu bukan nama saya. Poli itu bukan nama saya. Basket bukan nama saya. Juara pidato provinsi bukan nama saya. Jadi saya dulu senang menggunakan nama teman-teman. Tapi ini nggak harus ditiru. Karena iseng artinya. Nah, segera begitu, semoga dalam
ridha Allah maghfirahnya ya. Yang nama saya itu malah apa? Ikut peragawan, itu malah nama saya. Jadi saya punya piagam peragawan nasional. Terus saya pengen nggak usah. Itu juga iseng, itu benar-benar murni iseng. Nanti ketepatan di ada les begitu di situ, kemudian ada pengetesan, iseng ikut dinyatakan katut. Saya mundur kok saat mau dikirim ke Singapura, saya mundur. Segera begitu, semoga dalam ridha Allah dalam maghfirahnya, semoga mendapatkan bir-biran berkah pangestu Guru Wasitoh. Ayo kita sansah sungguh-sungguh, konsisten, berlatih dengan sungguh-sungguh, berlatih untuk tidak dijajah oleh nafsu dalam kehidupan aktivitas yang kita jalani, supaya tidak menjadi manusia-manusia kulit, manusia-manusia retorika, sehingga mudah berkembang dan mengembangkan diri, sehingga kita berlaku elek-nilian, bebarengan, kebersamaan, itu akan dapat terwujud keharmonisan yang sesungguhnya, bukan sekedar komunikasi tapi komunikatif. Sekali lagi, semoga kita dalam ampunannya, dalam fadlun dan rahmatnya, semuanya sehat, semuanya cerdas, semuanya pintar, semuanya cerdas, dan mendapatkan bir-bir pangestu Guru Wasitoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.